Bosan nonton film ge. Kisah bermula pada seorang pria bernama Yoo In-ho. Ia adalah seorang pelukis terkenal dan sangat kaya raya. Malam ini, ia mengumpulkan semua keluarganya di rumah. Yang pertama, ada mantan istrinya yang bernama Sulyang. Mereka berdua bercerai karena In-ho berselingkuh dengan Ji-hye. Dari perselingkuhan itu, In-ho memiliki anak yang bernama Bitna. Yang kedua, ada adiknya In-ho yang ketiga yang bernama Go-chul. Go-chul pernah dipenjara 5 kali karena kasus penipuan. Go-chul juga mempunyai anak yang bernama Go-san. Yang ketiga, ada orang kepercayaan In-ho yang bernama Jung-wook. Ia setia bekerja dengan In-ho sudah 15 tahun. Dan orang kepercayaan In-ho yang satu lagi yaitu pembantu di rumahnya yang bernama Bu Park. Bu Park sudah bekerja di rumah In-ho sekitar 20 tahun. Dan yang terakhir adalah Hae-jun. Ia adalah anak dari adiknya In-ho yang kedua dan telah meninggal dunia. In-ho di keluarganya dikenal sangat dingin dan cerewet. Semua orang di sana juga segan dengan In-ho. 화장이 왜 이렇게 진해? 당장 지워. 어떻게 좀 할만하니? 법이라는 게 결국 생활이랑 다 연결돼 있잖아요. 그런 놈이 성격이 왜 그 모양이야? In-ho sengaja mengumpulkan keluarganya karena ia sedang sakit keras dan kemungkinan umurnya tidak lama lagi, sehingga ia akan membagikan harta kekayaannya kepada keluarganya. Mendengar itu, mereka semua bersaing untuk mendapatkan harta dari In-ho, terkecuali yaitu Bitna. Ia tidak peduli dengan harta kekayaan dari ayahnya. Keesokannya, Bitna yang pulang dari berolahraga, tiba-tiba ada yang sengaja melempar pot bunga dari lantai 2 dan hampir mencelakai Bitna. Karena itu, kini mereka semua berkumpul untuk mencari tahu siapa pelakunya. Ji-hye berencana untuk memanggil polisi, tetapi In-ho tidak suka jika ada polisi di rumahnya. Kejadian ini sepertinya ada yang ingin menguasai hartanya In-ho, sehingga ada seseorang yang ingin menyingkirkan para calon pewaris. Lalu Bitna yang berada di kamarnya, ia berkemas baju-baju untuk pergi karena di rumah ini ia merasa sudah tidak aman. Tetapi ibunya melarang Bitna untuk pergi, karena kalau mereka pergi, mereka tidak akan mendapatkan warisan dari In-ho. 너 오늘 못 가. 엄마! 야, 돈벼락 맞을 일만 남았는데 이렇게 간다는 게 말이 돼? 이게 다 그 유산 때문이라고. 돈 때문에 다들 미쳐버린 것 같아. 내가 이렇게 사정할 게 민나야, 어? Karena permohonan Ji-hye, akhirnya Bitna tidak jadi pergi dari rumah. Lalu Ji-hye mengamati semua orang yang ada di rumah itu, berharap ia bisa menemukan pelaku yang ingin mencelakai Bitna. Tak lama datanglah Go-chul mengompori Ji-hye, yang dimana Go-chul mengatakan kalau dirinya akan pergi dari rumah ini jika nyawa anaknya hampir hilang. Lalu Ji-hye yang tahu sifat dari Go-chul adalah penipu, ia pun mengatakan kalau Go-chul sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan harta dari In-ho. Dan jika Bitna dan Ji-hye pergi dari rumah itu, maka Go-chul akan mudah mendapatkan harta In-ho. Karena pesaing untuk mendapatkan harta In-ho telah berkurang. Jadi Ji-hye akan tetap bertahan karena ia juga gila dengan harta. Lalu Bitna yang sedang di dapur, ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Go-sun. Sayangnya mereka tidak akur karena Go-sun bercanda dengan kejadian Bitna yang hampir meninggal akibat kejatuhan pot bunga. 죽을 뻔했다며. 안 죽었잖아. 그럼 된 거 아닌가? 야! 이 정도면 약한 거야. Malam harinya, Bu Park yang sedang menyiapkan obat dari In-ho, tiba-tiba Ji-hye datang dengan gelagat yang mencurigakan. Lalu Sulyang datang juga ke dapur itu.
Suliang meminta pada Ji-hye kalau di hari ulang tahun Inho besok, Ji-hye tidak boleh tampil di wawancara dari para reporter. Suliang meminta itu karena ia tidak ingin kalau publik mengetahui jika Inho memiliki selingkuhan. Mendengar itu, Ji-hye tetap ingin tampil di wawancara para reporter. Di rumah Inho, memang para keluarganya banyak yang tidak akur. Mereka bersaing demi mendapatkan perhatian dan kekayaan dari Inho. Keesokan paginya, Ji-hye menemukan sebuah surat di pintu kamarnya. Hari itu bersamaan dengan hari ulang tahun dari Inho. Go-sun yang sibuk dengan konten, ia pun membuat video di setiap detiknya di acara itu. Lalu Ji-hye yang melihat Hae-jun membuat kesan untuk Inho, ia pun menyuruh Bitna untuk ikutan membuat kesan yang baik di hari ulang tahun Inho, supaya Inho mau memberikan hartanya pada Bitna. Walaupun Bitna anak satu-satunya, tetapi ia tidak dekat dengan Inho. Jadi ia tidak mengincar harta dari Inho. 얼어도 계산기 두들기는 거잖아. 가서 알랑방구라도 끼든가 어깨라도 주물러 드리든가. 진짜. 씨. Tak lama wawancara Inho dimulai. Ji-hye cemburu karena yang duduk dengan Inho bukan dirinya, tetapi malah istri pertamanya Inho. Selesai wawancara, Inho didatangi oleh Jungwook. Jungwook dimarahi oleh Inho karena ada pekerjaan yang tidak beres. Karena itu, Jungwook juga dipecat dari pengurus yayasan milik Inho. Jungwook hanya terdiam saat dimarahi oleh Inho. Untungnya ada Suliang datang dan mereda amarah dari Inho. Tak lama acara ulang tahun Inho dimulai. Ji-hye memberikan minuman jus pada Inho. Tetapi Inho tidak meminumnya dan meletakkan di sampingnya. Semua orang ingin membuat kesan pada Inho. Sayangnya, Inho malah bersikap dingin dengan semua orang. Inho juga mengatakan kalau nyawanya sudah tidak lama lagi. Jadi, ia harus menyampaikan wasiatnya besok kepada mereka semua. Mendengar itu, mereka semua memberikan hadiah ulang tahun untuk Inho. Namun, ada kejadian yang membuat Inho marah karena hadiah dari Gochul. 한번 풀어보세요. 형님! 형님! 여보, Lalu, Bu Park yang sedang berada di dapur, ia curiga karena melihat Gochul sedang melihat-lihat obat dari Inho. Gochul pun langsung pergi karena ketahuan oleh Bu Park. Selain itu, datang juga Ji-hye ke dapur. Ji-hye kemudian merebut obat Inho yang akan diantarkan oleh Bu Park. Ji-hye beralasan kalau ia ingin bertemu dengan Inho. Jadi biar dirinya lah yang mengantarkan obat untuk Inho. Lalu Bitna yang berada di balkon, ia mendapatkan pesan yang membuatnya berbalik badan. Keesokan paginya, Bu Park yang berada di dapur, ia didatangi oleh Bitna. Bitna menanyakan apakah ayahnya sudah terbangun dari tidurnya. Lalu Bu Park meminta Bitna untuk mengantarkan kopi sekaligus membangunkan ayahnya di kamar. Bitna kemudian menuruti Bu Park dan langsung pergi ke kamarnya. Tetapi begitu Bitna membangunkan ayahnya, tiba-tiba Bitna terkejut karena tidak ada respon dari ayahnya. 아빠. Semua orang yang berada di rumah itu kemudian terkejut melihat Inho telah meninggal dunia. Hal itu bisa terjadi karena 24 jam sebelumnya, Ji-hye yang mendapatkan surat di depan pintu, ternyata itu adalah syarat untuk mengetahui siapa saja yang tertulis dalam wasiat Inho untuk mendapatkan warisannya. Surat itu juga berisi denah berangkas, kode berangkas, dan juga kunci berangkas. Ji-hye tidak memberitahu Bitna surat itu, dan kini ia mencari tahu siapa sebenarnya yang memasukkan surat itu ke dalam kamarnya. Lalu Ji-hye yang penasaran dengan isi berangkas itu, ia diam-diam masuk ke kamar Inho saat Inho sedang wawancara dengan para reporter.
Di dalam kamar, saat Jihei ingin membuka berangkas, tiba-tiba Bupar datang untuk bersih-bersih. Jihei pun bersembunyi dan mencoba untuk memberikan pesan pada Bupar untuk menemui Jihei di halaman belakang. Untungnya, berkat usaha itu, Bupar pergi dari kamar. Dan kini, Jihei bisa membuka berangkas itu. Tetapi tak lama, datang lagi seseorang ke kamar Inho. Dan orang itu adalah Gochul. 여기서 뭐 하시나? 빛나 아빠 만나러 왔는데 형님 거실에 계시는데. Jihei beralasan kalau dirinya sedang mencari Inho, dan karena malu, ia pun langsung pergi meninggalkan Gochul. Di dalam kamarnya, Jihei berpikir keras untuk bisa mengetahui isi wasiat yang berada di dalam berangkas Inho. Tak lama, Jihei teringat saat ia sedang berada di dapur, ia mendengar Bupar dan Suliang mengobrol tentang Suliang yang sering meminum obat tidur. Jadi, Jihei berencana untuk mencuri obat tidur milik Suliang dan memberikannya kepada Inho. Jihei pun diam-diam langsung pergi ke kamar Suliang. Tak lama, ia menemukan obatnya yang berada di dalam laci. Namun saat ia ingin keluar, tiba-tiba Suliang masuk ke kamarnya. Jihei kemudian langsung kabur melewati jendela kamar. Malam harinya, setelah mendapatkan obat itu, Jihei langsung menghancurkan obat itu. Dan ia mencampurkan obat itu pada minuman jus yang diberikan pada Inho saat acara ulang tahun Inho ingin dimulai. Sayangnya, minuman itu tidak diminum oleh Inho. Dan malam harinya, saat Jihei merebut obat Inho yang ingin diantarkan oleh Bupar, ternyata Jihei mencampurkan obat tidur di dalamnya. Tak lama, Jihei yang berada di kamar Inho, ia pun memberikan obat itu pada Inho. Singkat cerita, pada jam 2 pagi, Jihei diam-diam masuk ke kamar Inho. Dan ia melihat Inho yang sedang tertidur lelap akibat obat yang diberikannya. Jihei juga langsung membuka berangkas itu dan membuka surat wasiat milik Inho. Setelah dibuka, Jihei terkejut melihat isi wasiat Inho, yang dimana isi wasiat itu tertulis, jika ada yang berusaha mencari tahu isi wasiat milik Inho, maka orang itu tidak akan mendapatkan warisan dari Inho. Dan nantinya jatah milik orang itu akan dibagikan kepada yang lainnya. Jihei yang kembali ke kamarnya, ia pun berpikir kalau ia tidak akan mendapatkan warisan dari Inho. Ia merasa dijebak oleh seseorang karena ada yang tidak ingin kalau Jihei mendapatkan warisan. Dan kita kembali lagi di saat kematian Inho. Jihei yang melihat suaminya meninggal, ia pun berpikir kalau Inho meninggal karena obat tidur yang diberikan olehnya semalam. Tak lama, polisi datang dan memeriksa jasad dari Inho. Di sana, polisi menemukan ada suntikan di tangan Inho. Lalu, polisi bernama Hong memeriksa semua orang yang ada di rumah itu. Mereka mengatakan kalau semua orang di rumah itu mendengar suara langkah kaki di lorong arah kamar Inho. Bitna kemudian meminta polisi Hong untuk melakukan otopsi pada jasad Inho. Bitna curiga kalau ayahnya diracun karena bibir ayahnya membiru saat meninggal. 부검하실 거죠? 그럴 이유라도 있는 겁니까? 입술에 청색증. 아빠는 병 때문에 돌아가신 게 아닐 수도 있어요. 그건 독극물 반응이에요. 유족의 권리로 요청할게요. 부검해주세요. Lalu Jihei yang curiga kalau obat yang diambil dari kamarnya Suleng bukan obat tidur. Kini ia pergi ke apotik untuk memeriksa obat itu. Dan ternyata obat itu adalah benar obat tidur. Jadi saat ini Jihei merasa tenang karena ia berpikir kalau obat tidur yang ia berikan pada Inho bukanlah penyebab dari kematian Inho. Orang apotik juga berkata kalau obat tidur tidak akan membuat seseorang meninggal jika mengkonsumsinya 1 pil saja. Malam harinya, Bitna yang berada di kamar Inho, ia melihat sebuah lukisan dirinya dan juga ibunya. Tak lama datanglah Suliang dan Bitna pun bersembunyi.
berbunyi. Bitna lalu melihat Sulyang membuka sebuah berangkas di balik lukisan itu. Tak lama Sulyang mengetahui kalau ada Bitna di kamar itu. Lalu mereka semua memanggil polisi Hong untuk memeriksa berangkas itu. Tetapi berangkas itu sudah kosong. 금고는 뜯어내야 Mereka semua menunggu di luar kamar supaya polisi bisa mencari tahu yang sebenarnya. Dan singkat cerita, polisi datang memeriksa tangan setiap orang yang ada di rumah itu. Dan betapa kagetnya mereka karena ternyata di tangan Ji Hye dan Gokul ada sebuah cat yang hanya terlihat jika terkena sinar UV. Polisi curiga jika In-ho menyimpan barang dengan melumuri cat transparan di berangkas miliknya. Dan kini barang di berangkas itu telah hilang. Jadi polisi membawa Ji Hye dan Gokul ke kantor polisi karena sudah ada bukti kalau di tangan mereka ada jejak yang menunjukkan kalau mereka telah membuka berangkas milik In-ho. Setelah kejadian itu, Bitna curiga kalau ada yang menjebak ibunya. Dan kini ia akan mencari bukti siapa sebenarnya yang menjebak ibunya. Bitna yang mencari bukti di kamar In-ho, ia menemukan sebuah fakta yang dimana ia menemukan surat dari rumah sakit kalau ternyata In-ho sudah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Cerita berlanjut pada Bitna yang mencari tahu pada seseorang yang dekat dengan In-ho. Ia menanyakan Bupar dan juga Jungwook. Tetapi mereka berdua tidak tahu kalau In-ho sebenarnya tidak sakit lagi. Tak lama datanglah seorang pengacara bernama Junhee. Ia datang untuk menjelaskan wasiat dari In-ho, yang dimana 9 orang yang ada di rumah itu akan mendapatkan 10% dari kekayaan In-ho. Dan 10%-nya lagi akan disumbangkan ke yayasan bernama Ingo. Sayangnya harta itu akan jatuh pada Bitna seluruhnya karena wasiat yang ada di dalam berangkas In-ho telah hilang. Jadi syarat untuk mereka bisa mendapatkan harta In-ho secara merata, mereka harus menemukan wasiatnya terlebih dahulu. Junhee akan membacakan wasiat resminya 10 hari lagi. Mereka lalu sinis melihat Bitna yang akan mendapatkan warisan sepenuhnya dari In-ho. Padahal Bitna sendiri tidak peduli dengan harta In-ho. Sore harinya, Bupar tak sengaja menemukan sebuah suntikan yang berada di pembuangan air. Lalu saat keluar kamar mandi, Bupar terkejut melihat Haijun. Haijun curiga kalau Bupar menyembunyikan sesuatu. Mau tidak mau, Bupar memberitahu kalau ia menemukan suntikan di kamar mandi. Melihat itu, Haijun memiliki niat jahat, yang dimana ia meminta Bupar untuk meletakkan suntikan itu di kamar Bitna. Haijun melakukan itu supaya Bitna tidak mendapatkan warisan dari In-ho. Awalnya Bupar menolak, tetapi setelah Haijun ingin memberikan uang pada Bupar 5 juta dolar, akhirnya Bupar setuju. Dan kini ia langsung ke kamar Bitna untuk meletakkan suntikan itu. Tetapi saat ingin meletakkannya, datanglah Bitna. Bupar kemudian meminta Bitna untuk keluar sebentar karena kamarnya sedang ia bersihkan. Lalu Bupar secara cepat memasukkan suntikan itu di sebuah tas milik Bitna. Tak lama polisi datang dan menggeledah semua ruangan. Dan tak lama polisi menemukan suntikan itu yang berada di tas milik Bitna. Bitna kemudian terkejut setelah tahu kalau polisi menemukan suntikan di tasnya. Kini Bitna dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, kebetulan Gokul dan Ji Hye telah bebas bersyarat. Ji Hye terkejut setelah tahu kalau Bitna ditahan polisi. 내 가방에서 주사기가 발견됐대. 무슨 주사기? Setelah putrinya ditahan, Ji Hye menemui Sulyang dan mengira kalau Sulyang yang menjebak putrinya. Keesokannya saat mereka semua sedang makan, tiba-tiba Bitna pulang ke rumah. Saat Bupar membuka pintu, betapa kagetnya ia karena melihat Bitna telah keluar dari kantor polisi. Tak hanya itu, yang lainnya pun ikut sinis melihat kepulangan Bitna.
Bitna bisa bebas karena ia tidak bersalah. Bitna memberitahu mereka kalau polisi menemukan sidik jari di suntikan itu. Mereka kemudian kaget karena mendengar itu, terutama Bu Park yang terakhir kali memegang suntikan itu dan memasukkannya ke tas milik Bitna. Selesai makan, Bu Park didatangi oleh Bitna. Bitna kemudian tahu kalau yang meletakkan suntikan di tasnya Bitna adalah Bu Park. Jadi, Bitna meminta Bu Park mengaku sebelum polisi yang membawa Bu Park. Bu Park yang ketakutan akhirnya ia mengaku kalau ia melakukan itu sendiri tanpa suruhan siapapun. Bu Park juga beralasan kalau ia mengira yang mencuri wasiat Inho adalah ibunya Bitna. Jadi Bu Park melakukan itu supaya ia mendapatkan warisan dari Inho. 이 엄마가 유언장 내놓을까 해서 엄마도 유언장 내놓고 있지 싶어 그랬. 여사님 때문에 나는 감옥에 갈 뻔했다고. 경찰에 신고할 거야? Lalu Bitna mengumpulkan semua orang. Bitna menanyakan tentang langkah kaki yang mereka dengar saat malam hari sebelum Inho meninggal. Bitna yakin kalau orang yang mereka dengar langkah kakinya itu adalah yang menyuntikkan racun pada Inho. Lalu Gosun menanyakan pada Bitna mengapa ada yang harus membunuh Inho, sedangkan Inho sedang sakit keras dan umurnya tidak lama lagi. Bitna menjelaskan kalau sebenarnya Inho telah sembuh dari penyakitnya. Bitna memberitahu surat dari rumah sakit pada mereka semua. Mendengar itu, semua orang terkejut. Bitna juga tahu kalau yang menyuntikkan racun pada Inho, pasti orang itu tahu kalau Inho sudah sembuh dari penyakitnya. Karena itulah Bitna bisa bebas dari polisi. Dan saat ini polisi sedang mencari tahu sidik jari yang ada di suntikan itu. Bitna mencurigai Sulyang dan juga Jungwook karena yang paling sering bertemu dengan Inho adalah mereka berdua. Dan kini mereka berdua panik. Jungwook kemudian beralasan bahwa ia tahu kalau sebenarnya Inho sudah sembuh. Tetapi Inho meminta Jungwook untuk merahasiakannya. 내가 알고 있었는데 사실 말하지 못한 건 미안한데 원래 괴팍한 장난을 좋아하잖아. 다만 완치된 사실만 알고 있었을 뿐이야. Tak lama, polisi datang dan memberitahu mereka semua mengapa Inho bisa meninggal. Polisi menjelaskan kalau Inho disuntikan racun setelah Inho meninggal. Inho sebenarnya alergi obat tidur, dan setelah diotopsi, ternyata ada bukti kalau Inho meminum obat tidur. Dan karena itulah yang membuatnya meninggal. Mendengar itu, Jihei terkejut. Karena yang memberikan obat tidur hanya dirinya saat ingin mencari tahu soal wasiat milik Inho. Tetapi saat polisi memberitahu kalau obat tidur yang dikonsumsi Inho sebanyak 5 butir, Jihei menjadi bertanya-tanya siapa yang memberikan obat tidur selain dirinya. Jihei merasa kalau dirinya hanya memberikan 1 butir obat tidur pada Inho. Keesokannya, Jihei menceritakan pada Bitna kalau ia menemukan surat yang berisi tentang berangkas wasiat. Dan untuk mengetahui isi wasiatnya, Jihei memberikan obat tidur pada Inho. Mendengar itu, Bitna terkejut. Dan kini, Bitna akan mencari tahu siapa yang memberikan obat tidur selain ibunya. 엄마가 그런 거 맞잖아. 엄마가 어떻게 아빠한테 그럴 수가 있어? 사고야, 난 그러려고 그런 게 아니야. 아... 일단 가만히 있어봐. 상황 알아볼 테니까. Lalu Bitna mendatangi Bu Park. Ia menyelidiki Bu Park dengan mengambil sampel dari alat masak yang digunakan oleh Bu Park untuk membuat makanan. Bitna curiga kalau Bu Park mencampurkan obat tidur pada makanan Inho. Tak lama, Bu Park pergi diam-diam ke kamar Bitna. Ia mencoba menukar hasil sampel yang diambil oleh Bitna. Lalu Bitna masuk kamar untuk mengambil HP-nya. Tetapi HP-nya merekam Bu Park yang menukar hasil sampel milik Bitna. Pada akhirnya, Bu Park menceritakan yang sebenarnya, yang dimana ia juga mendapatkan surat tentang isi wasiat milik Inho. Dan untuk mengetahuinya, Bu Park mencampurkan obat tidur pada makanan milik Inho. Dan malam harinya, Bu Park masuk ke dalam kamar Inho dan membuka berangkas. Tetapi sayangnya, isi dalam berangkas itu sudah kosong. 난 정말 아무것도 못 봤다니까. 그건 못 봐야겠죠. Lalu Bitna mengajak Bu Park untuk menyelidiki Sulyang, yang dimana Bitna mengajak Sulyang untuk berbicara di luar rumah.
Sedangkan Bu Park akan masuk ke kamar Sulyang untuk mencari sesuatu yang penting. Tak lama, Bitna dan Bu Park bertemu. Tetapi Bu Park hanya menemukan tumpukan sampah saja. Dan kini Bitna masih bingung siapa 3 pelaku yang memberikan obat tidur pada Inho. Malam harinya saat mereka makan malam, Bitna menanyakan siapa saja yang mendapatkan surat yang berisi tentang wasiat Inho. Dan mereka semua mengaku kalau mereka mendapatkannya. Jungwook juga mengaku kalau dirinya juga mencampurkan obat tidur pada teh yang diminum oleh Inho. Ternyata Jungwook juga melihat isi berangkas itu tetapi sudah kosong. Lalu Haijun yang curiga kalau Bitna tidak mendapatkan surat itu. Ia dan lainnya menuduh Bitna bahwa Bitna lah yang mengirimkan surat itu kepada mereka semua. Singkat cerita, Bitna yang terbangun dari tidurnya, ia pun pergi ke dapur untuk mengambil minum. Di saat yang bersamaan, Haijun juga keluar dan mengawasi Bitna. Lalu Haijun melihat Bitna yang sedang minum. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Bitna sampai Bitna pingsan. Haijun yang melihat Bitna tergeletak, ia bukannya menghubungi ambulan, malah membiarkan Bitna begitu saja. Tak lama, semua orang di rumah heboh setelah melihat Bitna tergeletak. Untungnya, Bitna hanya mengalami luka kecil setelah dibawa ke rumah sakit. Jihye meminta Bitna untuk keluar dari rumah itu. Tetapi Bitna tidak mau dan malah ingin mencari tahu siapa pelaku yang memukulnya. Sepulangnya ke rumah, Bitna menanyakan artikel yang dibuat oleh Gosun. Gosun membuat artikel tentang silsilah keluarga Inho. Hal itu bertujuan untuk membantu mereka mengetahui pendapat dari netizen siapa pelaku pembunuhan Inho. Lalu Bitna juga teringat kalau di hari ulang tahun Inho, Gosun sering membuat video. Dan kini Bitna melihat sebuah video yang direkam oleh Gosun tepat di depan kamar Inho. Di dalam video itu, Jihye, Gochul, Haijun, dan Bu Park memasuki kamar Inho. Saat ini, Bitna mengumpulkan semua orang dan menanyakan mengapa mereka masuk ke dalam kamar Inho. Mereka masuk ke dalam kamar Inho untuk mencari tahu isi wasiat, tetapi mereka tidak sempat melihatnya karena mereka takut saling ketahuan. 여기서 뭐 하시나? 빛나 아빠 만나러 왔는데. 거실에 계시는 거 왜 몰랐을까? Bitna dan Gosun tidak menemukan siapa yang mengambil wasiat Inho. Dan kini mereka berdua mencari bukti lain lagi di video milik Gosun. Tak lama mereka berdua mendengar ada keributan, yang dimana Bu Park menemukan kaos kaki milik Haijun ada noda darah. Dan mereka menuduh Haijun telah memukul kepala dari Bitna. Gochul yang marah ingin membawa Haijun ke kantor polisi. Tetapi setelah Haijun membisikkan ingin membongkar pemalsuan Gochul, akhirnya Gochul berubah pikiran dan menjadi diam. Saat mereka berdebat, datanglah pengacara Junhee. Ia memberitahu pada semua ahli waris kalau Inho ternyata mengangkat Haijun sebagai anaknya. Jadi saat ini kalau wasiat asli milik Inho tidak ditemukan, maka harta Inho akan dibagi masing-masing 50% pada Bitna dan Haijun. Mereka semua tentu saja terkejut karena mereka pasti sulit untuk mencari siapa pencuri dari wasiat Inho. 연락받고 급히 사정을 알아보다 새로운 사실을 발견했습니다. 작가님이 돌아가시기 전에 유해준 씨를 뭐라고요? 양자요? 저 혜준이가 양자가 되면 그때는 어떻게 되는 겁니까? 유빈나 씨와 유해준 씨가 앞으로씩 동등하게 상속받게 됩니다. 잠깐만요. Singkat cerita, mereka semua mencari wasiat Inho di seluruh rumah. Bitna yang berada di ruangan lukis milik Inho, ia mendapatkan wasiatnya. Tetapi Jihye melarangnya untuk memberitahu semua orang. Karena tanpa wasiat itu, maka Bitna akan mendapatkan 50% dari harta Inho. Karena perkelahian mereka, akhirnya Sulyang datang karena mendengar ada keributan. Tak lama setelah dicek oleh pengacara Junhee, ternyata itu adalah wasiat asli dari Inho. Dan kini warisan Inho bisa dibagi ke semua orang dan masing-masing 10%. Dan sisa harta Inho yang 10% akan disumbangkan di Yayasan Ingok. Lalu Bitna dan Gosun mencari tahu siapa pelaku berikutnya yang memberikan obat tidur pada Inho.
Mereka melihat foto di artikel yang menunjukkan Haijun memberikan hadiah coklat pada Inho. Mereka curiga kalau coklat itu mengandung obat tidur. Jadi Bitna dan Jihye menjebak Haijun dan mengirimkan pesan pada Haijun, yang dimana mereka berdua akan mencari sisa coklat yang diberikan pada Inho. Dan pada malam harinya, Bitna dan Gosun sembunyi di kamar Inho. Tak lama kemudian, Haijun datang dan mencari sisa coklat yang diberikan pada Inho. Dan betapa kagetnya Haijun setelah ia ketahuan oleh Bitna dan Gosun. Awalnya, Haijun mengelak kalau coklat itu tidak mengandung obat tidur. Tetapi setelah Bitna meminta Haijun memakannya, tak lama Haijun pun tertidur. 됐지? Saat terbangun, Haijun tiba-tiba sudah di kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi sebelum polisi memulainya, Haijun membocorkan siapa saja yang memberikan obat tidur pada Inho, yang dimana ada Jihye, Gochul, Jungwook, dan Bupar. Dan kini mereka dipenjara sampai selesai pemeriksaan. Lalu Bitna bertemu dengan polisi Hong di kafe. Bitna memberikan surat berisi kode berangkas pada polisi Hong. Bitna meminta untuk mencari orang yang mengirim surat kepada semua orang di rumahnya. Setelah itu, polisi Hong memeriksa kelima tersangka yang memberikan obat tidur pada Inho. Polisi Hong mengurutkan siapa yang pertama kali memberikan obat tidur dan yang terakhir. Saat pemeriksaan pun mereka menjadi kacau karena tidak saling terima siapa duluan yang memberikan obat tidur pada Inho. 문정욱 씨 바로 앞이 박 여사님. 3번이 유혜준 씨, 4번이 아니 내가 왜 2번이야? 형님이 드실 약에 내가 수면제 하나를 넣었어. 이걸 형님이 같이 이렇게 먹었으니까 공동 3번이지. 그게 맞... 지금 Cerita berlanjut pada pemakaman Inho. Sulyang kali ini memimpin keluarga untuk pelepasan jasad Inho. Singkat cerita, selesai pemakaman, Bitna memperhatikan Sulyang dan mengingat kejadian 3 hari lalu, yang dimana ia dengan Gosun mencurigai Bupar, Jungwook, dan Haijun. Mereka di mata Gosun memiliki sifat aneh saat berada di dekat Inho. Selain itu, mereka berdua juga mencari bukti siapa yang menulis surat yang berisi kode berangkas. Mereka mencari bukti ke seluruh ruangan di malam itu juga. Keesokannya, Jihye dan lainnya bebas dari kantor polisi. Pengadilan hanya menjadikan mereka tawanan tanpa penahanan fisik. Sesampainya di rumah, mereka kesal dan bertanya-tanya siapa yang mengirim surat itu kepada mereka. Karena surat itu membuat mereka hampir saja masuk penjara. 편지는 누가 보낸 거야? 어? 혹시 우리 중에 있는 거 아니야? 자기한테도 보냈을 거란 생각은 못 할 거란 말이지. Lalu kita kembali lagi di saat Bitna memperhatikan Sulyang. Bitna kemudian didatangi seorang dokter. Dokter itu adalah yang sering memeriksa kesehatan dari Inho. Ia mendatangi Bitna untuk meminta maaf karena tidak memberitahu kalau Inho punya alergi obat tidur. Dan yang diberitahu hanya Sulyang. Mendengar itu, Bitna langsung pergi menemui Sulyang. Bitna memberhentikan mobil Sulyang dan masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Bitna menanyakan Sulyang mengapa ia merahasiakan kalau Inho alergi obat tidur. Bitna juga menuduh Sulyang bahwa yang mengirim surat pada 5 pelaku adalah Sulyang. Bitna berpikir kalau Sulyang mengirim surat itu, pasti mereka akan memberikan obat tidur pada Inho. Sulyang sengaja memberikan surat kepada 5 pelaku supaya bisa melihat isi wasiat milik Inho. Sulyang yang mendengar itu, ia meminta bukti pada Bitna. Selain itu, Sulyang juga kasihan pada Bitna yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Inho. Karena itu, Bitna menjadi sedih dan meminta Sulyang menurunkannya di jalan. 내려주세요. Lalu Jihye, Gochul, Bupar, dan Haijun membahas tentang surat itu. Mereka berencana untuk membohongi polisi kalau yang mengirim surat itu adalah Bupar. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan harga diri mereka. Awalnya Bupar menolak, tetapi Jihye dan Gochul akan membayar Bupar sebesar $5 juta.
Karena itu, Bu Park pun setuju. Di tempat lain, Bitna dan Gosun yang sedang santai, mereka melihat Sulyang pergi dari kamarnya. Tak lama, mereka masuk untuk mencari bukti kalau Sulyang yang mengirim surat itu. Mereka berdua melihat isi laptop yang menunjukkan adanya peta yang sama pada surat itu. 폴더마다 락을 걸어놨네. Singkat cerita, Bu Park sudah di kantor polisi. Ia mengaku kalau yang mengirim surat itu adalah dirinya. Lalu polisi Hong mendapat telepon dari Bitna. Bitna memberitahu polisi Hong kalau dirinya menemukan peta berangkas pada laptop milik Sulyang. Tak lama, Bitna dan Sulyang berkelahi tentang surat itu. Sulyang membela diri kalau dirinya tidak bisa masuk penjara karena bukti itu. Setelah berkelahi, Bitna yang ingin pergi ke kamarnya, ia tak sengaja menemukan CCTV yang ada di jam gadang. Bitna juga mengambil memori CCTV itu dan menyalinnya di laptop. Dan betapa kagetnya Bitna karena ternyata yang mengirim surat itu adalah ayahnya sendiri. 편지를 보낸 사람이 아빠였어? Lalu Haijun yang berada di kamarnya, ia masih menyimpan kasus CEO dari Yayasan Inguk yang hilang dan tak kembali. CEO itu ternyata adalah ayah dari Haijun. Tetapi Haijun masih ingat saat terakhir kali dirinya melihat ayahnya, yang dimana 15 tahun lalu Haijun yang bersama ayahnya pergi mengunjungi rumah Inho. Haijun yang ingin ikut masuk dilarang oleh ayahnya dan meminta untuk menunggu di mobil saja. Singkat cerita, Haijun menunggu sampai malam. Dan di malam itu, Haijun melihat dua orang sedang menggotong sesuatu. Haijun yang melihat itu langsung turun dari mobil dan bersembunyi. Dan ternyata itu adalah ayahnya yang digotong oleh Inho dan Jungwook dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan pada saat itulah Haijun terakhir kali melihat ayahnya. Lalu Haijun yang sedang di gudang, ia menemukan sebuah rekaman suara yang dibawa oleh ayahnya saat memasuki rumah Inho. Di tempat lain, Bitna dan Gosun memberitahu Jihye dan Gochul rekaman CCTV itu. Mereka tentu saja bingung apa sebenarnya tujuan Inho melakukan itu. Selain itu, mereka mencurigai Sulyang yang mungkin saja bekerja sama dengan Inho. Mereka berpikir kalau Sulyang menginginkan harta Inho, yang pada akhirnya Sulyang mengkhianati Inho. Tak lama, polisi membawa Sulyang karena polisi akan memeriksa tentang peta berangkas yang ada di laptop Sulyang. Kembali pada Haijun yang sedang mendengarkan rekaman milik ayahnya. Dan ternyata dalam rekaman itu, ayahnya berkelahi dengan Inho dan juga Jungwook. 돌려줄 거예요. 지금 당장 돌려줘. 지금 당장 고소할 테니까 그렇게들 하세요. Lalu Gochul yang bersama Jihye, ia memperdaya Jihye untuk mengambil salinan CCTV yang ada di laptop Bitna. Hal itu bertujuan supaya mereka berdua bisa mendapatkan warisan. Karena sebenarnya mereka tidak sengaja memberikan pil tidur pada Inho. Mendengar itu, Jihye langsung pergi ke kamar dan menyalin CCTV yang ada di laptop Bitna. Dan tak lama mereka pun berhasil. Jihye dan Gochul langsung menemui pengacara dan menanyakan apakah mereka bisa mendapatkan warisan setelah mereka menemukan orang yang memberikan surat yang berisi kode berangkas. Sayangnya pengacara itu berkata kalau mereka berdua tetap tidak akan mendapatkan warisan. Setelah itu pengacara pergi dan datanglah Bu Park. Bu Park bisa bebas karena polisi tahu kalau Bu Park bukan yang mengirim surat itu. Karena saat ini polisi sudah menemukan peta berangkas yang ada di laptop Sulyang. Bu Park marah karena merasa ditipu oleh Jihye dan Gochul.
신들 때문에 거짓 자백했다가 또 몇 천씩이나 나온다며! 처음부터 이 살코말을 믿는 게 아니었는데 나도 감방 Lalu Bitna yang keluar kamar, ia melihat Sulyang yang telah bebas dari kantor polisi. Polisi tidak mempunyai surat penangkapan dan itu membuat Sulyang menjadi bebas. Di dalam kamar, Haijun mengambil sebuah karter. Di tempat lain, Jungwook yang baru masuk kamar, ia terkejut setelah melihat rekaman milik ayah dari Haijun. Jungwook yang panik, ia langsung pergi keluar dan akan membuang ke sungai. Di saat yang bersamaan, datanglah Haijun. Haijun lalu meminta penjelasan mengapa Jungwook ada di dalam rekaman itu. Jungwook pun membela dan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Tetapi setelah Haijun mengatakan kalau Jungwook menggotong jasad dari ayahnya bersama In-ho, ia menjadi terdiam. Haijun yang marah, ia mengeluarkan karter. Untungnya Sulyang datang dan menahan Haijun. Tak lama, Haijun memberitahu isi rekaman itu pada Sulyang, yang dimana ayahnya Haijun meninggal karena dibunuh oleh Jungwook. Saat itu, ayahnya menagih hutang pada In-ho. Tetapi In-ho masih belum bisa membayarnya. Lalu ayahnya Haijun ingin melaporkan ke polisi. Tetapi Jungwook malah memukul kepala dari ayahnya Haijun. Jungwook melakukan itu karena takut kalau In-ho akan dipenjara dan ia akan kehilangan pekerjaannya. Jadi In-ho dan Jungwook bekerja sama untuk menutupi kematian dari ayahnya Haijun. Dan karena itu In-ho akhirnya mendapatkan aset-aset dari ayahnya Haijun. 내 동생한테 무슨 짓을 하고? 그이가 네 아빠 죽음을 덮었다고. 그 사람이 이런 짓까지 해서 없는 게 뭔데? 모든 재산이 큰아빠한테 갔잖아요. Di tempat lain, Bitna dan lainnya yang berada di studio milik In-ho, Bu Park memberikan sebuah surat yang ditujukan pada Bitna. Dan setelah Bitna membukanya, ternyata itu adalah foto Bitna yang sedang berada di studio In-ho. Saat itu bersamaan dengan kematian In-ho, yang dibuktikan pada foto itu yang ada tanggalnya. Mereka tentu saja bertanya-tanya mengapa Bitna berada di studio. Lalu Bitna mengatakan kalau dirinya mendapatkan pesan dari ayahnya yang ingin bertemu dengan Bitna di studio milik In-ho. In-ho saat itu ingin bicara berdua dengan Bitna. Tetapi setelah Bitna menunggu lama di studio, In-ho tidak datang menemui Bitna. Lalu Bitna pun masuk ke kamar In-ho dan melihat In-ho yang sedang tertidur. Lalu Bitna pun tidak jadi bertemu dengan ayahnya dan keluar dari kamarnya. Lalu Gochul mencurigai Bitna. Gochul berpikir kalau yang menyuntikkan racun pada In-ho adalah Bitna. 무슨 소리야? 다짜고짜? 그곳에 빛나가 있었고. Cerita berlanjut pada Jungwook yang sedang melakukan wawancara di acara TV. Jungwook berencana ingin membongkar kebohongan dari In-ho, yang dimana ternyata karya lukisan In-ho yang selama ini terkenal dan mahal itu bukanlah lukisan dari In-ho, melainkan lukisan itu dibuat oleh Jungwook. Tetapi tak lama ada berita masuk dan disiarkan bersamaan dengan acara wawancara Jungwook. Dan berita itu adalah bukti kalau Jungwook telah membunuh ayah dari Haijun. Awalnya Jungwook mengelak kalau dia bukanlah pembunuhnya. Tetapi tak lama ia keluar dari acara wawancara itu. Di luar, Jungwook bertemu dengan Haijun. Haijun lalu menanyakan Jungwook di mana ia mengubur jasad ayahnya. Tetapi Jungwook langsung pergi begitu saja. Lalu kembali pada Bitna. Ia dituduh semua orang di ruangan itu kalau Bitna lah yang membunuh In-ho. Mendengar itu, Bitna menceritakan yang sebenarnya, yang dimana In-ho pada saat itu memberikan pesan pada Bitna kalau In-ho ingin bertemu dengannya di studio lukisan jam 4 subuh. Namun In-ho tidak datang. Pada akhirnya Bitna datang ke kamar In-ho dan melihat In-ho telah meninggal. 갑자기 아빠가 죽고 무서웠어. 그래도 나한텐 얘기했어.
Karena itu, Bitna, Ji-hye, Bu Park kini sedang mencari bukti siapa yang memfoto Bitna di studio. Lalu Ji-hye tak sengaja menemukan cairan dan menciumnya. Tak lama, Ji-hye pingsan setelah mencium cairan itu. Dan ternyata itu adalah cairan racun yang disuntikan pada In-ho. Singkat cerita, Ji-hye tersadar dari pingsannya. Mereka kemudian bertanya-tanya siapa yang meletakkan dan melakukan itu pada In-ho. Setelah kejadian itu, Bu Park memberitahu Ji-hye kalau saat itu Bu Park dan Bitna mengambil sesuatu di kamar Sulyang, yang dimana itu adalah naskah yang ditulis oleh Sulyang. Dan naskah itu sama seperti kejadian yang mereka alami saat ini. Jadi Ji-hye pun langsung mendatangi Sulyang dan meminta penjelasan tentang naskah itu. Tetapi Sulyang malah menantang Ji-hye untuk melaporkan itu ke polisi sebagai bukti. 이거 딱 봐도 대본 아니야. 살인 계획서지. 내가 없는 소리 해? 경찰한테 가서 얘기해. 의심스러우면 나가라는 소리 안 들려? Singkat cerita, Hae-jun mencari bukti di kamar Sulyang dan ia menemukan foto yang sama dengan foto Bitna yang ada di studio. Setelah Hae-jun menginterogasi Sulyang, ternyata yang memfoto Bitna adalah Jungwook. Jungwook melakukan itu karena ia dan Sulyang menginginkan Bitna yang menjadi tersangka atas kematian In-ho. Lalu Sulyang meminta Jungwook untuk menjelaskan semuanya kepada semua orang di rumah itu. Ji-hye kemudian memberitahu semua orang kalau yang memfoto Bitna adalah Sulyang bersama Jungwook. Pada akhirnya mereka mengaku salah karena menuduh Bitna yang membunuh In-ho. Di saat yang bersamaan, Jungwook juga datang dan bertemu dengan Hae-jun. Hae-jun yang kesal kemudian memberitahu Jungwook kalau ia dan semua orang tahu rencana kusut Sulyang dan dirinya. Mendengar itu, Jungwook pun langsung mendatangi Sulyang dan menanyakan mengapa semua orang tahu tentang rencana mereka berdua. Jungwook yang panik, ia juga takut kalau Sulyang akan mengkhianati dirinya. Selesai bertemu dengan Sulyang, Jungwook juga disidak oleh semua orang di rumah itu. Jungwook juga akhirnya mengaku di depan semua orang kalau ia menyuntikkan racun pada In-ho, melempar pot bunga dan memukul kepala dari Bitna. 내가 죽였어. 누나한테 도자기 던진 것도 다 당신이지. Jungwook melakukan itu karena ia kesal pada In-ho. Jungwook selalu jadi budak In-ho untuk mencari ketenaran. Jungwook juga tidak berani melawan In-ho karena In-ho mengancam kalau Jungwook pergi, maka In-ho akan melaporkan Jungwook ke polisi atas pembunuhan dari ayahnya Hae-jun. Setelah menjelaskan itu, Jungwook mengambil lukisan paling berharga milik In-ho. Hal itu dilakukannya karena itu lukisan yang dilukis oleh Jungwook sendiri. Saat Jungwook ingin pergi, Bitna mendatanginya dan meminta penjelasan mengapa Jungwook ingin sekali Bitna meninggal. Lalu Jungwook memberikan sebuah bukti pada Bitna dan meminta Bitna untuk melihatnya sendiri. Singkat cerita, Bitna membaca semua bukti yang diberikan oleh Jungwook dan isinya adalah tentang semua rencana Jungwook dan Sulyang atas pembunuhan In-ho dan Bitna. Di tempat lain, Jungwook yang sedang di perjalanan, ia merasa gatal di seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, ia sampai menghentikan mobilnya karena mengalami sesak nafas. Cerita berlanjut pada Bitna yang masih membaca buku berisi bukti kejahatan dari Sulyang dan Jungwook, yang dimana ia menemukan fakta kalau Sulyang ternyata pernah hamil anak dari In-ho. Tetapi sayangnya Sulyang keguguran. Semenjak itu, Sulyang tidak bisa lagi mempunyai anak. Dan semua itu tidak diketahui oleh In-ho. Hari demi hari, In-ho yang merasa Sulyang tidak bisa memberikan keturunan. Akhirnya, In-ho menceraikan Sulyang dan menikah dengan Ji-hye. Hal itulah yang membuat Sulyang tega menghabisi nyawa dari In-ho bersama Jungwook. Selesai membaca, Bitna pergi ke studio milik In-ho dan mengambil sebuah lukisan. Saat keluar, ia bertemu dengan ibunya. Dan disinilah Bitna menemukan fakta lagi dengan menghancurkan lukisan itu. Dan setelah hancur, ternyata ada dua lukisan.
Dan salah satu lukisan itu ada gambar yang menunjukkan kalau In-ho pernah melukis dirinya, Sulyang, dan anak mereka yang keguguran. Tak lama, Sulyang datang dan melihat lukisan itu. Sulyang merasa bersalah karena ternyata In-ho masih peduli dan mengetahui tentang anak Sulyang yang keguguran. Tak lama, polisi datang dan mengabarkan semua orang di rumah In-ho kalau Jung-wook meninggal di dalam mobil. Dan kini, Sulyang menjadi tersangka sendirian karena meninggalnya Jung-wook. Sulyang merasa bersalah karena telah memanipulasi tentang surat yang menunjukkan isi wasiat yang ada di dalam berangkas. Karena dirinya membuat semua orang memberikan obat tidur pada In-ho. Dan menyebabkan In-ho menjadi overdosis obat tidur. Keesokannya, Bu Park berteriak di dalam studio milik In-ho yang membuat semua orang panik. Bu Park berteriak karena ternyata semua lukisan mahal milik In-ho telah hilang. Lalu datanglah Go-sun dan memberikan sebuah surat dari Go-chul. Isi surat itu menunjukkan kalau Go-sun tidak usah mencari ayahnya lagi. Dari situlah mereka semua mengetahui kalau yang mencuri semua lukisan In-ho adalah Go-chul. Lalu datanglah pengacara dari In-ho dan mengatakan kalau ia kehilangan surat wasiat yang asli. Mereka lalu mengira juga kalau yang mencuri surat itu adalah Go-chul. 위원장이 사라졌어요. 제 사무실에 도둑이 들었어요. 그 도둑 누군지 알 것 같네요. 도고철! Singkat cerita, Hae-jun menemukan jasad ayahnya yang terkubur di Yayasan Ingok. Ia mengetahui ayahnya terkubur di situ karena saat Jung-wook mengambil lukisan, Jung-wook memberitahu Hae-jun kalau jasad ayahnya terkubur di Yayasan Ingok. Hae-jun sedih setelah menemukan jasad ayahnya yang tinggal tulang belulang. Di tempat lain, Go-chul menemui seseorang dan memberitahu pada orang itu kalau Go-chul adalah adik kandung dari In-ho. Ternyata Go-chul menemui orang itu untuk melelang semua lukisan milik In-ho. Hal itu diketahui oleh Go-sun dan memberitahukan pada semua orang yang ada di rumah itu. Bitna dan Hae-jun berencana untuk menggagalkan pelelangan yang digelar oleh Go-chul. Tak lama, Bitna bertemu dengan Sulyang. Sulyang mengatakan kalau dirinya akan menyerahkan diri ke polisi. Hal itu dilakukan Sulyang karena mungkin ia sangat bersalah. Saat ingin pergi ke kantor polisi, Bitna menghentikan Sulyang dan mengajak Sulyang untuk mengerjakan sesuatu bersama Bitna terlebih dahulu. Di tempat lain, di saat Go-chul merencanakan pelelangan lukisan, Bitna dan Hae-jun juga menyiapkan rencana untuk menggagalkan rencana Go-chul. Dan singkat cerita, pelelangan pun dimulai. Di acara itu, mereka semua datang dan menyamar sebagai tamu. Dan tamu utamanya adalah Bu Park yang akan mengalihkan perhatian dari Go-chul. Sedangkan Go-sun dan Hae-jun mengalihkan perhatian dan menyamar jadi kru dalam acara itu. Selain itu, tugas Ji-hye dan Bitna adalah mengajak ngobrol pimpinan yang menyelenggarakan acara pelelangan. Selain lukisan, ternyata Go-chul juga melelang surat wasiat yang asli. Dan dibuktikan oleh Bu Park dan Sulyang yang melihat langsung di acara itu. Tak lama, Go-chul berhasil masuk dalam ruangan kendali untuk menyabotase saat pelelangan ingin dimulai. Sementara itu, Bitna dan Ji-hye menceritakan sifat asli dari Go-chul yang seorang penipu pada penyelenggara acara itu. Dan disitulah sang penyelenggara mulai khawatir atas kerjasamanya dengan Go-chul. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai. Tetapi saat tawar-menawar dimulai, tiba-tiba layar utama menunjukkan kalau lukisan-lukisan itu bukanlah lukisan dari In-ho, melainkan lukisan yang dibuat oleh Jung-wook. Karena itu, semua orang tidak jadi membeli lukisan itu karena mereka mengira kalau lukisan itu palsu dan bukan buatan dari In-ho. 뭔가 잘못된 겁니다. 걱정 마세요. 제가 다 믿어줄 거예요. 뭐 우리라고 맨날 위장만 취급하는 법 있어? 이거 뭐? 이곳에 있는 어떤 그림도 그의 그림이 아닙니다. 이라 사기.
Selesai acara itu, kini Suliang berpamitan pada Bitna untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Tak lama, berita juga muncul kalau pembunuh dari Inho sudah ditemukan dan dihukum secara undang-undang. Dan akibat acara pelelangan itu, kini aset-aset lukisan mahal milik Inho tidak bisa dijual dan dibagi kepada keluarga. Jadi mereka gagal untuk mendapatkan harta dari Inho. Tapi mereka masih memiliki rumah Inho dan mereka bisa tinggal kapan saja di rumah itu. Setelah drama yang panjang, kisah ini berakhir dengan mereka yang akan menjalani hidup secara masing-masing.